Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Rizidatul Ulhaq dengan NIM 430202020 dan teman saya yang bernama Hidayatul Maulida dengan NIM 43020200008. Dari kelas 3A Program Studi Manajemen Dakwah, kami akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dan konflik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Menurut Sondang P. Siagian tahun 1982, kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar melaksanakan pekerjaan bersama menuju suatu tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Ordway Tate tahun 1935, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menurut George Terry, tahun 1972, kepemimpinan adalah hubungan yang erat ada dalam diri orang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan pemimpin. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan karismatik mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Yang kedua, tipe paternalistik mempunyai sifat-sifat antara lain menganggap bawahannya belum dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan, bersikap benar dan tahu. Tipe otoriter, pemimpin organisasi sebagai pemiliknya, pemimpin bertindak sebagai diktator, cara menggerakkan bawahan dengan paksaan. Tipe militaristik, menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku, lebih banyak menggunakan sistem pemerintahan, menghendaki keputusan mutlak dari bawahan, sifat komunikasi hanya sepihak. Tipe demokrasi, mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu mau mendengarkan saran dan kritiknya sifatnya membangun. Yang ketiga yaitu pengertian konflik. Konflik adalah bentukan dari bermacam-macam paham, perselisihan, kurang mufakat, pergesekan, bahkan perkelahian, perlawanan dengan senjata perang. Menurut Adam Ibrahim Indra Wijaya, konflik adalah bentuk pertikaian yang terjadi dalam organisasi, baik antara seseorang dengan orang lain, antara kelompok dengan kelompok, antara seorang dengan kelompok, maupun antar kelompok dengan organisasi. Konflik tidak selalu merugikan, kadang-kadang dalam batas tertentu justru sangat bermanfaat bagi pencitraan perilaku yang efektif dan organisasi. Yang keempat adalah bentuk konflik. Konflik dalam kelompok terjadi antara dua atau lebih anggota kelompok yang mencakup kelompok dalam arti umum atau satu kesatuan unit organisasi. Konflik antar organisasi dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya, atau perbedaan fasilitas antara pegawai yang setingkat. Konflik semacam ini harus diselesaikan melalui pihak ketiga, atau inflasi yang lebih tinggi atau pengadilan. Konflik antar kelompok terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sering terjadi dalam organisasi. Merangsang timbulnya konflik. Konflik dapat timbul dalam setiap tingkat dalam struktur organisasi masyarakat. Konflik tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihilangkan selama manusia masih dinamis. Oleh karena itu, perlu seni mengelola konflik, yaitu membuat standar penilaian, menentukan masalah kontroversial dan konflik, menganalisa situasi dan evaluasi terhadap konflik, memilih tindakan yang tepat terhadap penyimpangan yang menimbulkan konflik. Cara merangsang timbulnya konflik: 1. Komunikasi diputuskan. 2. Mengacau struktur organisasi. 3. Menempatkan orang-orang yang mayoritas ringan dan punya banyak masalah untuk menjadi pemimpin. Strategi penanggulangan konflik: 1. Pemecahan persoalan. 2. Musyawarah. 3. Mencari lawan yang sama. Dalam hal ini, semua pihak diajak untuk lebih bersatu. 4. Mensuborganisasikan kepentingan dan tujuan pihak-pihak yang sedang konflik kepada kepentingan dan tujuan yang lebih tinggi. 5. Peningkatan interaksi dan komunikasi. 6. Latihan kepekaan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkonflik diajak masuk dalam satu kelompok. 7. Meminta bantuan kepada pihak ketiga. 8. Koordinasi. Koordinasi juga dapat menimbulkan konflik
dan dapat juga menangani konflik. Kesimpulan, seorang pemimpin kadang menghindari terjadinya konflik dalam lembaga yang dipimpinnya, tetapi perlu disadari bahwa konflik dalam suatu organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Dalam batas-batas, konflik tidak selamanya merugikan, justru sangat bermanfaat bagi penciptaan perilaku yang efektif. Oleh karena itu, perlu seni mengelola konflik, yaitu menganalisa situasi dan evaluasi terhadap konflik. Dan akhirnya, pemimpin harus memilih tindakan yang tepat terhadap penyimpangan yang menimbulkan konflik.